sini ada tujuan untuk pengembangan ini, Mas. Kalau tertarik nanti kita, karena ilmunya di sini terbatas waktunya, ini seharusnya mungkin tidak cukup kalau full, karena dari pemilihan seleksi benih sampai perawatan sampai penanggulangan hama dan penyakit kita tidak bisa untuk waktu berapa jam Mas ini? 2 jam ya Pak ya, 2 jam itu harus selesai. Makanya pengen lebih komplit, monggo pribadi tinggal di Soto Sawah sana, nanti ketemu ngobrol-ngobrol di sana, itu nanti sampai ke pembuatan pupuknya yang tanpa beli istilahnya, karena saya ini baru merintis untuk di tambang itu mau saya buka kebun limbah soto sawah. Jadi limbah-limbah yang dari soto seperti kulit kentang, kemudian ada ampas teh, kulit bawang putih, kulit buah melon semangka, dan ada kulit jeruk. Itu saya olah semua menjadi pupuk. Dan yang terakhir penambahan cairannya adalah dari air cucian beras, karena di sana setiap hari itu sekitar 40 sampai 60 kilo untuk berasnya itu. Jadi makanya limbah-limbah biasanya dibuang di selokan, di tempat sampah. Mulai sekarang saya 15 cm ada air di bawah, meskipun permukaan tanahnya kering, itu aman dari kekeringan. Jadi kontrolnya di sini. Ini kontrol airnya, ketinggian air, asal ada pakai lidi atau bambu yang bisa masuk. Nanti batas air kita ukur, kalau 15 cm nggak usah ditambah, tapi kalau kurang dari 15 cm berarti perlu ditambah, karena kalau 15 cm adalah jarak jelajah akar itu biasanya 15 cm yang tadi. Nah ini untuk varietas padi ini kita lihat di Google ya, misalnya Empari 32 potensi anakan berapa ada, kemudian umur tanaman, semakin panjang padi umurnya tanaman di atas 100 hari itu berarti perlu media yang agak besar. Tapi kalau yang 70 hari sudah panen seperti MD70 pernah dengar 70 hari panen, jadi itu padi yang diresmikan oleh Muldoko, jadi singkat MD70. Kemudian MSP itu yang sudah di MSP itu sekitar 80 hari. MSP itu dulu singkatannya gerakan petani. Untuk mencari MSP itu tidak sembarang orang bisa, karena harus melalui komunitas. MSP tadi yang menemukan adalah Profesor asli Pak Janu, bukan Mas Gondro. Kalau keliling Indonesia dia cuma pakai motor Honda seperkat itu Pak, itu sampai keliling Indonesia itu. Penemuannya luar biasa. Ditentukan variabelnya dulu, tempatnya kecil atau besar. Kecil atau besar itu sama ya, kecil atau besar. Kemudian umur tanaman. Benih tadi kita uji dulu. Uji tingkat 1 adalah dengan peredaman dengan air biasa, asal tenggelam yang kita pakai, kemudian yang menampung kita tidak gunakan. Kalau pengen seleksi yang lebih ketat lagi, misalnya seperti orang masuk angkatan ya, misalnya patoketnya itu
Itu dari yang tenggelam tadi diuji lagi dengan air garam. Air garam itu kita membuat MSP Indonesia. Itu pusatnya di daerah Jawa Timur. Jadi MSP itu sebenarnya sudah bagus untuk benihnya, hasilnya juga bagus, tapi tidak diatur pemerintah karena tidak pakai lembaga apa badan sertifikasi benih dulu. Itu kan harus pemerintah yang makanya nasibnya juga kurang begitu pesat ya. Seperti Entari itu kan produknya Badan Tenaga Nasional itu melesatnya sangat tinggi karena ini kebanyakan adalah pribadi pengembangannya. Jadi kita ambil tengah-tengah, monggo pakai yang pribadi atau yang pemerintah. Yang penting umur tanaman harus kita ketahui, itu bisa dengan browsing. Semakin pendek umur padinya, wadahnya bisa lebih kecil, tapi semakin tinggi seperti rojo lili itu sampai 180 cm, itu memang harus pot yang besar. Jadi kita sesuaikan dengan umur tanaman dan padannya tadi. Nah, sebelum menanam ini ditentukan varietasnya dulu, tempatnya yang jenis seleksi pertama tadi dimasukkan ke wadah, ada yang mengapung lagi kita buang. Itu benar-benar istilahnya gabahnya itu berisi penuh. Karena apa? Perkecambahan gabah itu mutlak tergantung pada cadangan makanan pada gabah itu sendiri. Dia tidak mengandalkan asupan dari luar. Makanya kalau pemupukan biasanya setelah 15 hari setelah tanam, karena dia baru merespon dari luar. Tapi kalau untuk perkecambahan sampai bibit biasanya dia mengandalkan dari cadangan makanan atau berasnya tadi yang ada di gabahnya tadi. Itu sudah hukum alam, jadi cadangan makanan itu untuk perkecambahan dia belum merespon pupuk dari luar, malah justru kalau kita pupuk kemungkinan malah mati karena belum siap. Ya, tapi yang nampak kalau air biasa dia memang kosong atau berisi sedikit. Kalau yang pakai telur biasanya tak buka tuh berasnya ada yang berisi 2/3, ada yang proyek di ujungnya itu enggak penuh, itu nanti akan terbaca pada air garam pada telur tadi. Jadi benar-benar kalau pakai betul dia akan tenggelam, tapi kalau enggak penuh full biasanya dia akan mengapung. Tapi untuk petani yang dilakukan biasanya tidak sampai ke apa yang kadar garam tinggi tadi. Karena apa? Gabah yang dijual di kios itu ternyata dari seleksi yang pertama itu lupa waktu pemerintah masih dalam di pengawasan itu, gabah yang itu paling sedikit, paling 1 genggam itu sudah mengapung. Sekarang mungkin 3 sampai 5 genggam itu yang mengapung. Bisa dibuktikan ke petani-petani karena pada mengeluh di lapangan gabah sekarang banyak yang tidak tenggelam. Makanya dia kalau seleksi dengan telur tadi dia habis mungkin 1 wadah itu. Makanya cukup dengan seleksi dengan air biasa. Ada pertanyaan di sini Pak sebelum lanjut? Ya, karena apa? Kan tadi padi itu kan butuh air. Dia bukan tanaman air tapi butuh air.
Kalau polybagnya pengalaman di kasus dulu ya, polybagnya yang kedap air stok itu ternyata tidak kuat panas. Ada apa? Polybagnya itu menyerap panasnya tinggi sekali. Media itu kita panas saat panas itu ternyata tinggi sekali suhu tanahnya. Pertama sudah saya coba pakai satu polybag, terlalu panas, pertumbuhan agak terlambat. Mungkin next Pak, pasti kalian Pak. Terus. Nah, ini satu Pak. Nah, ini satu. Ini ternyata agak kekuningan. Ini satu polybag. Kemudian saya sempurnakan dengan 2 polybag dengan peralon tadi, itu hasilnya bagus. Jadi ada peredam panasnya di suhu tanah. Kalau di persawahan kan dia peredamnya nggak usah karena tanah semua. Tapi kalau polybag tunggal ini warna hitam, apalagi cenderung warna hitam itu menyerap panas. Nah ini kurang cocok. Bisa tumbuh tapi kurang subur. Ada bahkan suhu panasnya tadi. Kemudian kita coba yang ke halaman pertama tadi yang di lapas. Nah, kalau media semen jangan nggak tarik ribet, pakai lumpur sawah yang sudah jadi itu, masukkan itu, kemudian benih disebarkan rata, diratakan, kemudian taburi dengan kompos. Sudah itu aja. Karena lumpur sawah itu sudah media terbaik untuk padi. Istilahnya kalau zaman dulu itu, zaman mbah-mbah kita ya, itu ilmu padi itu memang sudah ada dan sudah diadopsi oleh tinggi-tinggi ilmunya Jawa kuno ya Pak. Jadi ada dasar cokro mandirinya, leleran dari daerah cepat jinatah lemah. Itu ilmu menanam padi zaman nenek moyang kita. Jadi berdasarkan siklus kehidupan padi itu perlu leleran. Tapi leleran itu olah tanah yang bagus karena bibit padi. Leleran dari daerah cepah jinatah lemah. Cepah jinatah setelah panen kita manusia sekarang semakin pelit Pak untuk tanaman. Jenengan pun butuh gabai itu mulai jamannya ratu belek itu juga mulai kadang dibakar. Padahal sepah nyata yang lemah itu telah diambil gabahnya, sisanya itu harus dimasukkan ke tanah lagi, itu akan menyuburkan tanah. Tapi sekarang jarang terjadi karena itu diambil, dibawa pulang. Yang bawa aja bukan kita yang punya sawah, kadang-kadang orang luar. Lalu akan semakin miskin unsur hara yang di dalam tanah tadi. Sudah domennya sudah enggak dikasihkan lagi. Nah sisanya makanya saya melestarikannya Pak. Yang saya kembalikan ke tanah sekarang air cucian beras Pak. Itu kan asalnya dari padi juga, makanya tak kembalikan ke tanah sebagai pupuk. Satu-satunya tinggal itu saja, karena lainnya pasti akan hilang jeraminya tadi. Karena apa? Jerami kalau dimasukkan ke sawah itu tukang traktornya pasti sabar, katanya uangnya atau bulat-bulat ini ya. Akhirnya semakin tahu tanah akan semakin rusak. Misalnya musim tanam ini dipupuk dengan urea 1 kintal, 1 karung, besok sudah tidak mempan kalau 1 kintal tadi. Akhirnya akan mengeras, rusak. Akhirnya dipupuk apapun dia tidak akan respon.
makanya saya teringat itu Pak, dalam pengajian ya, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi dan tidak boleh melakukan kerusakan di bumi. Jadi secara tidak langsung petani itu membuat kerusakan Pak. Meskipun dia mulia sebagai petani, tapi dengan bahan-bahan kimia yang jor-joran tadi, pupuk kimia, pestisida kimia, dia akan secara tidak langsung akan membuat kerusakan di bumi. Dan ini akan dimintai pertanggungjawabannya besok yang di zaman yang kedua nanti. Itu secara tidak langsung asal petani tak gitu kan dia merasa berdosa Pak, karena diciptakan di bumi untuk memelihara bumi, tapi ini malah merusak. Gitu. Makanya kalau bisa organik itu akan menjaga bumi, petani akan menjaga bumi, tapi lawannya juga ngeri Pak. Orang Jepang yang menemukan apel organik itu kan juga dibunuh oleh mafia juga, karena apa? Penemuannya akan mengancam perusahaan-perusahaan raksasa tadi, seperti Monsanto, Syngenta, Bayer, itu raksasa dan dia itu subur di Indonesia Pak, karena di situ bebas, karena pengawasan pestisida, insektisida, fungisida di sini tidak diawasi Pak. Malah dulu di negara maju itu asal kadarnya yang terlalu tinggi langsung ditolak. Kalau di sini semua obat-obatan alias dijual yang barang berbahaya juga dijual bebas, itu yang sangat prihatin. Musuhnya itu. Dan pemerintah juga merahasiakan, contohnya urea Pak. Ya, urea itu dalam karungnya cuma dicantumkan 46% nitrogen. Ya, yang 54 itu apa? Kok nggak dicantumkan? Itu loh. Biasanya kan sampai 100% yang dicantumkan. Tapi kalau untuk karung urea ya, monggo dibeli pasti yang dicantumkan cuma nitrogen 46%. Dan lainnya ini yang lebih banyak itu apa? Itu kan juga harus kita curigai. Ternyata itu yang lainnya itu ternyata bahan-bahan yang akan merusak tanah, racun tanah, yang sifatnya akan semakin tahun akan semakin memabukkan tanah. Dan tidak bisa teroleh dalam waktu singkat. Makanya dalam penelitian UGM, tanah sawah yang diurea terus itu malah justru dibuat batu bata itu luar biasa kerasnya Pak. Yaitu untuk tanaman di mana kering sedikit, makanya kekeringan sedikit kalau yang ini ya pasti sudah naik-naik Pak. Tapi kalau organik ini masih aman bagi yang agak panjang, karena dia daya simpannya air itu masih tinggi. Itu. Nah, maka kaulah muda ya, generasi muda ini wajib kalau punya warisan sawah itu sudah harus waspada. Dan kecenderungan di Brebes petani bawang merah sekarang sudah pada pindah ke luar daerah. Kenapa ini? Karena di Brebes itu tanahnya sudah tidak optimal lagi karena pemakaian pestisida, pupuk kimia luar biasa, sehingga dikasih tidak respon lagi, akhirnya dia pindah di lahan baru. Biasanya di Demak, Pati, Solo Tidung, Boyolali. Petani bawang merah sudah kecenderungannya pindah ke sini. Karena apa? Sejak musim tanam di Brebes itu biaya untuk ini Pak, pupuk sama pestisida itu sudah 5,5 M. Luar biasa, karena
hujan sedikit kalau orang Brebes pagi ke sawah. Bisa dibedakan dengan petani lainnya, orang petani Brebes bawang merah. Habis hujan, meskipun malam dia ke sawah, bawangnya itu diguyuri air biasa. Padahal saya nyoba hujan kok tak biarkan juga, akhirnya berhasil. Kenapa? Karena apa? Sifat kimia itu adalah pertahanan semu. Jadi tanaman itu kelihatannya tahan penyakit. Kalau obatnya hilang ya sudah jebol lagi. Tapi kalau organik dia dari dalam, jadi membangun imunitasnya dari dalam sehingga kuat untuk menghadapi kenyataan di luar. Kalau ini kan semu itu. Dan penelitian dari kesehatan, Departemen Kesehatan, kelahiran bayi cacat di Brebes itu semakin tahun semakin meningkat karena pelaku yang di sawah itu keluarga, bapak, ibu, anak. Ya ibunya ini yang terpapar kasus juga tadi, hamil, akhirnya ya itu. Ya ini yang dirahasiakan, monggo waspada karena penjajahan sekarang bukan secara fisik tapi secara itu nanti kesehatannya menurun. Dan rumor yang terbaru, raksasa ini akan mendirikan rumah sakit. Rumah sakit nanti bayarnya tidak pakai uang, tapi sertifikat bisa. Nah, karena efek ini nanti umurnya tidak panjang, adanya penyakit kanker juga meningkat, penyakit lainnya meningkat, masuk rumah sakit tidak sembuh, sertifikatnya hilang. Tapi baru batas rumor di komunitas organik gitu. Jadi waspada saja, monggo, karena makanan sekarang tidak ada yang bebas daripada bahan kimia, termasuk padi ini juga semprotannya sudah luar biasa. Dan petani sendiri juga saya salahkan karena dia tidak kuliah di fakultas kimia atau analis kimia, tapi dia seolah-olah tahu pencampuran obat. Jadi beberapa merek obat itu tadi yang reaksinya tidak tahu, dia campur, wah ini campur ini, padahal dia tidak mempelajari reaksi daripada bahan-bahan aktif tersebut. Yaitu yang memprihatinkan sekali. Jadi seolah-olah dia sebagai ahli kimia juga, padahal cuma mencampur obat-obatan yang di toko itu berbagai merek, ada yang si A, ada yang kita campur-campur pakai toko. Ketemu orang lagi, bahkan sekarang kecenderungannya obat pembasmi rayap saja masuk ke pertanian, Pak. Sungguh luar biasa ini. Ya kira-kira itu produknya kalau kita makan sehat apa enggak, itu juga jelas gitu, Pak. Makanya hati-hati produk-produk yang semakin banyak menggunakan bahan seperti buah melon dan sebagainya, setiap kamu kan semprot. Makanya buah yang idola saya itu adalah pisang sama sawo, Pak. Itu jarang pakai semprotan. Tapi coba kalau anggur sekarang biasa panen ya, tapi semprotannya ngeri lagi juga anggur. Karena apa? Anggur di Indonesia itu dipaksakan tumbuh, Pak. Akhirnya sudah nggak cocok, tapi dipaksakan di sini bisa hidup. Makanya ditopang dengan obat-obatan tadi. Di udara tropis seperti ini, dia akan cenderung karena jamur itu tidak akan lepas dari itu. Makanya tidak ada fungisida yang paling manjur untuk anggur. Pasti kalau ketemu sama penghobi anggur, mesti keluarnya tidak ada yang keseblang untuk mengatasi jamur pada anggur, baik daun maupun buahnya. Karena apa? Iklimnya dipaksa di sini. Sebenarnya nggak cocok untuk anggur, tapi paksa untuk anggur. Makanya tidak ada
kebun anggur yang bebas tanpa pindos, pasti atasnya dikasih atap, itu baru berhasil. Tapi yang seperti luar negeri kan melihat jalan di TV itu paling jualan perbukitan cuma kayu-kayu ini dia kan luar biasa tumbuhnya, karena memang SDM-nya di sana tidak memungkinkan jamur itu untuk berkembang biak. Kalau di sini lembab, panas, itu jamur paling suka, termasuk jamur kulit itu juga, makanya berkembang dengan besarnya. Jadi anggur itu memang paling tidak saya sukai, karena itu sudah bayangkan di budayanya itu yang mau makan ini. Dan petani melon itu yang menggunakan itu dia juga mau konsumsi melonnya saja pikir-pikir, apalagi orang lain gitu, itu juga kadang-kadang itu. Karena peraturannya 2 minggu sebelum panen terakhir petik itu harus dihentikan dari penyemprotan. Tapi petani kadang-kadang kurang 3 hari masih disemprot, jadi masih menempel di situ, masuk ke jaringan. Kita konsumsi ini reaksinya di badan seperti apa? Makanya sekarang masih muda-muda, banyak yang kena stroke, kanker dan sebagainya. Usianya semakin pendek-pendek karena konsumsinya setiap hari berapa mili akhirnya numpuk, usia tadi akhirnya akan berefek ke situ. Monggo mulai sekarang kita sadar untuk budidaya sehat dengan memanfaatkan bahan-bahan rumah tangga kita. Kalau pengen besarnya nanti bisa ke sana berkunjung ke soto sawah Mbak Tuti, nanti saya di bagian belakang, bukan di depan. Ada pertanyaan lagi? Ini tidak selesai tanggal 21 hari karena padi perkembangannya sangat tinggi. Kalau enggak, next Mbak, padi itu memang jangan salah kaprah ya. Padi itu kalau petani seolah-olah tanaman air. Jadi setiap periode itu harus direndam atau pungkup dengan air. Padahal dia bukan tanaman air sebenarnya. Dia butuh air, tapi bukan tanaman air. Tapi seolah-olah sama petani, dia itu tanaman air. Karena setiap periode dari awal sampai akhir harus ada airnya, lalu yang akan mempengaruhi anakan maupun rumput dan kualitasnya. Karena zaman nenek moyang dulu pedoman bertani itu adalah papat tancap. Papat tancap akhirnya bibit itu sudah berdaun 4, itu mulai harus ditanam. Daun 4 saya selidiki itu umur bibit biasanya 18 sampai 20 hari. Tapi petani sekarang menanam padi biasanya di usia 28 sampai 35 hari sudah menyalahi petunjuk nenek moyang dia. Nah ini yang diadopsi oleh SRI Filipina itu, sistem rice intensifikasi itu kan tanamlah bibit muda usia 18-20. Sebenarnya bukan yang tidak papat tancap tadi, dia menjadikan layaknya bulan ini ya yang dulu tadi papat tancap ternyata daun, tapi usianya 18 sampai 20 itu papat tancap terus walu butuh walu lebur walu lebur walu lebur. Di saat daun 8 ini adalah
rutu itu akan ada serangan hama yang besar-besaran. Nah, di saat umur 8 ini perlu istilahnya nutrisi juga, karena untuk menghadapi serangan tadi. Makanya di saat usia 8 ini waspada hama dan pemupukan susulan. Kalau dulu di sawah-sawah itu sudah ada tanda-tanda alam ya, karena kita harus ikro, bacalah tanda-tanda alam. Tapi sekarang tidak ada lagi karena kesalahan petani juga. Jadi biasanya kalau batang padi tadi kalau tidak ada laba-laba mulai membuat jaring, itu sebentar lagi akan datang hama. Tapi berhubung penggunaan pestisida tadi Pak, laba-laba juga itu kesemprot mati. Siapa yang mengingatkan kita? Tidak ada. Karena mati saat membuat sarang, kita tidak tahu serangan. Makanya sekarang serangan orang luar biasa. Kemudian walang sangit sekarang luar biasa. Nah, itu tidak ada yang memberi peringatan. Padahal zaman dulu itu asal laba-laba mulai membuat jaring, itu sebentar lagi akan datang serangan hama karena dia jaringan untuk menangkap itu. Kemudian ini Pak, koran kok bisa meledak karena apa? Persawahan kita sudah tidak dihuni oleh belut. Zaman bamba kita belut banyak sekali. Padahal kalau dengan adanya belut, petani tidur di rumah, orang akan habis karena orang itu akan ada di batang padi. Kalau ada belut, dia satu terbut bisa ribuan makan orangnya tadi. Sekarang tidak ada, belut tidak ada, katak juga tidak ada, ular juga tidak ada. Akhirnya rantai makanan akan kacau. Nah itu juga serangan meledak seperti di Blora kemarin, jagung raja sampai habis ya dibalai karena ular juga di mangsa manusia itu memang cerakahan. Harusnya ular itu bisa makani tikus tadi. Nah ini pengalaman Pak, kebetulan saya di perumahan menjabat sebagai rukun tetangga. Sejarahnya dulu perumahan saya itu tong sampah yang plastik itu Mas, itu sampai wirok pun lubang itu. Sekarang tidak dijumpai tikus wirok. Kenapa? Karena ada biawak. Saya ingatkan pada biawak yang di sini jangan dibunuh atau diusir. Ternyata ada biawak wirok tidak ada satupun yang berkeliaran. Makanya monggo dicoba, tapi kan nanti warga itu nanti digoreng ya berat ya. Jadi ada yang masuk rumah nanti lepas lagi gitu ya Pak. Ternyata wirok tidak ada sama sekali, karena dia bisa masuk ke selokan itu, ke lubang-lubang wirok yang kecil-kecil itu habis. Daripada wirok, karena apa? Wirok nanti akan menyebabkan penyakit leptospirosis yang berbahaya, tapi terus mending ada biawaknya. Bisa dicoba kalau ada biawak dimasukkan ke selokan biar nyari mangsa sendiri. Itu wirok tidak ada sama sekali. Dulu asal melintas di jalan panah-panah itu saya beri. Sekarang tidak ada satupun yang berkeliaran karena kucing sekarang tidak berani sama wirok. Percuma ya. Tapi kalau biawak akan habis. Nah ini perawatan itu bisa mol ya, mikroorganisme lokal itu pakai pokoknya resep pemupukan ya Pak ya, untuk awal vegetatif N tinggi, nitrogennya tinggi, pakai timnya juga bisa, nitrogen tinggi, fosfat sedang, kalium
kecil. Kemudian peralihan dari vegetatif ke degeneratif, nitrogennya sedang, fosfat tinggi, kalium sedang. Masuk ke pengisian atau makan tadi kan makan dulu. Ini nitrogen sedang, jadi pH sedang, kaliumnya tinggi untuk pedoman. Monggo. Jadi kalau membuat POC nya sebaiknya dibuat sendiri-sendiri. Ini yang POC nitrogen, ini POC fosfat, POC kalium. Kalau nitrogen pakai campuran urin bisa, pakai Jakaba bisa. Ada yang dengan Jakaba? Bukan nah itu Jakaba itu dari uji lab di daerah Lamongan ternyata nitrogennya sangat tinggi. Kemudian bisa menggunakan ampas kopi. Setelah minum kopi itu saya sampai titip galon di RT 4 mas, karena di RT 4 itu kalau tiap malam kan untuk karambol itu bapak-bapak, saya titipkan galon. Nanti saat kopinya sudah habis itu tinggal apa sampahnya saya suruh masukkan ke galon itu biasanya 2 minggu sudah penuh 1 galon. Nah monggo kalau mau nyari di kafe-kafe atau bar bisa titip galon gratis, asal tidak malu pokoknya itu. Kemudian ampas kopi juga hanya tinggi, termasuk kalsium, sulfur, dan zat besi. Sudah kita kembali lagi, nah, itu pakai air jeruk sebagai sifat asam kuat. Kemudian untuk yang basa kuat bisa pakai campuran ini, gamping, kapur yang perongkolan kuat. Ada sekarang dijual per kiloan tuh, pastikan itu dulu. Kemudian semen bitsum, gamping 2 kilo, semen bitsumnya 1 kilo, airnya 20 liter, aduk, endapan semalam, cairan yang bening kita untuk spray. Itu apa? Dari asam kuat atau basa kuat, kalau kita buktikan ya, tangan kita akan menurut, termasuk binatang hama itu juga akan bersifat seperti itu. Karena apa? Asam atau basa tadi akan ini apa? Biasanya kan orang yang dibangunkan kalau pasang gamping atau semen biasanya akan kilo-kilo yang mulus. Nah itu sifatnya seperti itu karena apa? Dia akan menyerap cairan dari dalam. Itu saja. Jadi kalau saya tidak usah pakai resep yang campuran minggu, karena apa? Semakin lama disimpan tidak digunakan, aroma dari tanaman tadi juga akan beralih menjadi pupuk saja. Kalau baru ini daun minggu campur ini itu langsung dispraykan, itu baunya masih ada. Tapi kalau sudah simpan lama sudah tidak manjur lagi. Makanya mending membuat asam dibuati atau basa dibuati. Itu saja. Setelah makan nanti, terutama yang kulitnya tipis-tipis. Kemudian di saat musim penghujan seperti ini, biasanya kan itu tidak lengket, karena hewannya kena hujan. Jadi sebaiknya pakai perekatnya yang terbaik saya pakai berak mungkin bapak bisa ikutan pak, yang itu mungkin batik. Nah itu berak itu sudah mengandung karbohidrat juga. Kalau tidak berak sekarang pakai air tape, bikin aja beli singkong yang paling murah, dibuat tape, airnya itu dicampur dengan tadi, itu nanti akan menempel di luar. Makanya
gerakan yang lebih lama, ya banyak gerakan teratas harganya terbang tinggi di bidang tempat. Kalau HP-nya yang jadi tidak air atau berpengaruh juga, atau harus buat dari singkong juga? Nah, sebenarnya bisa mas, tapi ya, tape terutama tape ketan yang manufaktur. Ya, singkong bisa. Blender ya, blender tapi airnya kalau sebagai pencampurnya sebaiknya pakai air kelapa, sifatnya juga lengket-lengket. Jadi kalau tape yang beli baru campur air kelapa itu blender bisa. Air kelapa juga sifatnya lengket, jadi sifatnya adalah perekat. Kalau cat lain itu bukan perekat, tapi penembus. Jadi hama-hama yang ada lapisan T-nya atau box itu tadi atau lemaknya itu nanti akan dibuang dulu dengan air sabun tadi, ini obatnya baru masuk, tapi tidak bisa menempel lama. Makanya penembus sama perekat ini sangat penting di musim hujan. Kalau musim kemarau tidak masalah tanpa itu, tapi di musim hujan seperti ini supaya obatnya lama menempel sebaiknya pakai perekat tadi, air tape, perekat bisa. Kemudian sebagai penembusnya tadi sabun cuci piring tadi bisa. Posisinya antara perekat sama biasanya saya kalau satu teki ini perekatnya setengah, kemudian yang asam kuatnya tadi 1 buli ini untuk satu tangki. Lebih baik mencegah mas daripada datang. Misalnya pak dengan bau-bauan asam kuat tadi makanan berarti saya baru coba pasir tahu mengkudu. Mengkudu itu meskipun jatuh di sana sampai ngobrol itu kok tidak ada lahat yang datang. Kenapa? Jadi baru saya uji mengkudu tadi saya rendam pakai asam kuat. Ini tujuannya nanti apa? Untuk mengacaukan sinyal alat buah Pak. Mudah-mudahan berhasil. Karena apa? Alat buah itu asal sudah membawa buah jarak di 5 meter dia akan mencium. Alat buah itu paling angel saya. Nah, ini akan saya kacaukan sensornya dengan tendangan pace. Karena apa? Pace yang jatuh di bawah sampai ngobrol itu tidak ada lalat yang datang. Paling semacam hewan kecil yang terbang juga, tapi bukan jenis lalat. Makanya nanti lahan buah nanti seperti kita nanam timun, labu, melon, semangka itu rawan dengan alat buah. Cabai, kalau di cabai biasanya alat buah akan bekerja sama dengan antraknosa. Jadi setelah untuk sama alat buah, dia meninggalkan larvanya. Ini diikuti dengan infeksi jamur antraknosa, itu namanya akan hitam itu bedanya itu. Kalau murni antraknosa, cabenya itu sampai kering hitam tidak jatuh-jatuh. Tapi kalau yang alat buah biasanya busuk dan jatuh. Kalau yang padat tidak. Tapi kalau yang paling berbahaya, kalau buah bekerja sama dengan ini tadi yang antraknosa, dua-duanya nyerang, itu yang agak repot. Dan petani cabai juga akan mengatasi sampai juga. Karena apa? Semakin dia kalau tidak kompak pasang perangkap alat buah, ini nanti malah lahannya dia terlalu banyak alat buah. Karena apa? Perangkatnya akan mengundang alat buah yang
tetangganya pada datang semua. Tapi kalau serempak dalam satu kawasan itu pasang semua, ini aman. Tapi kalau dalam satu kawasan kebun cabai cuma ada beberapa orang yang pasang, ini sangat riskan sekali. Karena apa? Kalau dua yang dari tetangga pada ngumpul di lahan jenengan, itu kelemahannya perangkat yang pakai cairan petrogenol. Ada pernah dengar? Petrogenol itu adalah hormon tiruan yang baunya seperti yang dikeluarkan hormon wanita pada alat buat betina. Jadi baunya tadi akan dikejar alat jantan. Nah, ini yang diperangkap cuma alat jantan kok. Semakin habis alat jantannya, ini berarti potensi janda-janda yang tidak ini semakin banyak tujuannya itu. Tapi kalau ada yang lolos beberapa ekor saja sudah ratusan telur yang itu tadi. Makanya harus kompak. Makanya petani cabai itu biasanya masangnya di kampung-kampung malah perangkapnya, tidak di dekat lahan tapi di kampung masuk lahan itu juga serempak dipasang itu semua. Dan bisa ditanami dengan tanaman bunga-bungaan yang warnanya ada merah, ada kuning, ada putih sebelum masuk ke lahan utama. Banyak sekali kompleks kalau namanya refugia ya. Kalau di luar negeri itu lahannya yang organik, di samping keliling lahan itu tadi ada bunga-bunga refugia yang macam-macam warna tadi. Dia mendirikan hotel khusus untuk serangga. Jadi bangunannya hotel serangga itu tidak seperti hotel manusia, Pak. 0822 3682 2299. Tulang. Terima kasih atas praktek ya, tanpa praktek monggo. Malah dengan pilihannya oke. Cari aja yang recommended jenis apa, nanti ada ulasannya, pilih daerah sini apa. Saya mau mencoba yang pas dengan komputernya pasti depan. Yang suka warna merah, ada alma yang suka warna kuning, ada alma yang suka warna putih. Nah ini masing-masing juga ada untuk alami yang suka warna-warna ini. Dalam bunga tadi di pinggir sawah, dia akan dipilih ke alma. Sebelum masuk ke sawah, alma akan dimakan oleh predatornya tadi. Jadi sekarang sawah tidak apa. Dari masukan kita zaman dulu jaringan sawah itu beda, ada kacangnya, ada terong, ada cabai, kita masih disamakan. Tapi sekarang kalau sudah ada kalau saya sekarang masih
paru ada Mbak. Batasannya adalah sebenarnya kenapa nanti harus ditutup dengan itu. Ganti kokopit juga. Kalau kokopit untuk padi skala kecil nggak masalah kalau pakai, tapi kalau untuk lahan yang 1 hektar ini jadi harus butuh sekitar 20 kilo, kalau di Dapok sekitar 98 Dapok air di apa peti yang pasir itu ada di Mas. Ini kita siram ratakan gini loh. Sumbernya ada Mas juga di apa? Sumber. Sirame kono-kono. Benar, airnya tumpah benar. Tidak berlubang, ini ada banyak-banyak. Terus bisa dilihat di tanam padi dengan penter. Ya. Ini yang direndam ya. Direndam harusnya ditiriskan. Ini harusnya ditiriskan dulu, tapi ini berhubung waktunya pendek, seolah-olah sudah ditiriskan ya. Dan ini tadi harusnya ukurannya kalau sudah jelas 1/4 jelas ya. Ini harus merata. Tunggu. Kalau agak kering kan bisa ini Mbak. Tapi kalau basah lengketnya bukan main. Tunggu, praktek. Yang penting rotol gitu. Sehari semalam Mbak. Iya, betul semalam. Jadi pertama dengan kan lompatan murah dimasukkan ke ember, ada yang ngapung langsung dibuang. Oh iya, yang ngapung dibuang. Yang semalam Berdua itu dari mana? Pak, seandainya pakai Serondo. Purna sudah 2 tahun ini. kalau sabar nggak apa-apa, tapi sebaiknya ada Saya 2 tahun. ini 3 tahun ini, Dik. Dapok Mas. Pelayarannya. Mungkin bisa googling ya. Dapok Semai Padi itu nanti akan keluar. Dapok namanya Dapok 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 Semai. Kalau gitu nanti untuk sayuran sawi cocoknya yang semai tadi. Semai. Kalau untuk padi dengan betul sabar Mas. Ini setelah ini gimana Pak? Nah ini tahu. Kemudian tadi ditutup, makanya ini bodoh pas. Nah ini di tempat gelap 2 malam. tempat gelap 2 malam. Sambil dikontrol airnya. Kalau terlalu kering tanahnya spray saja. Nah, ditutup 2 malam nanti akan dikecambah seperti pada foto tadi. Sebenarnya banyak yang tak kirimkan kemarin. Berhubung masalahnya banyak, untuk fotokopinya terlalu banyak juga. Tunggu. Setelah 2 malam Pak. 2 malam akan berkecambah. Ini kalau rendamnya 1 hari full ya Pak? 1 hari 1 malam. Ya pokoknya ambil yang paling bawah gitu Pak. Kalau bisa kan rendam dulu. Cari yang bagus. Ya, pertama beli tumpetan gini, masukkan ember, yang mengapung langsung dibuang. Aduk-aduk, yang ngapung langsung dibuang. Gabuk ya. Ya yang petani kan biasanya sompetnya ini yang direndam.
tanpa seleksi. Kelihatannya banyak tapi cuma yang tumbuh memang yang bernas. Karungnya itu masukkan kali langsung cobot juga punya. Setelah 2 malam sudah tumbuh, ini dibuka tarikan cahaya sambil di spray atau disiram. Ini 2 malam itu cuma untuk efek kurang cahayanya Mas. Jadi semua biji itu akan tumbuh lebih cepat dalam keadaan kurang cahaya. Tapi kalau dibiarkan di tempat gelap, ini nanti ada semacam kutilang ya, kurus, tinggi, langsing. Nah itu pasti. Dan ini setelah 2 malam berkembang, ini dicarikan cahaya pagi sampai jam 10. Kemudian sebelum pindah lapang, nanti difulkan di sinar matahari yang full. Makanya jenengan beli benih cabai yang di pasar, yang di dalam kota, biasanya kan banyak yang mati. Tapi kalau sudah di mulsa plastik, dia akan layu, nempel di plastiknya yang panas tadi akan gosong. Tapi kalau dalam ini, akhirnya nanti kena cahaya, dia akan keluar jaringan kayu lah, penguat. Akhirnya sudah biasa di cahaya panas, baru dipindah di lahan. Itu keberhasilannya lebih bagus daripada langsung dari nampan, yang dari bagul dengan tanam. Banyak ini Mas, biasanya di batang bawah itu ada coklatnya, akhirnya dumping off, patah kena. Ini karena efek mulsa, ini fokusnya ke batangnya ini tidak kuat panas, akhirnya akan coklat patah gitu. Tapi biarkan panas, meskipun layu tetap di nampannya itu dia akan kuat, tidak akan mati. Kalau masih 9 sampai 10 selama 3 hari, kemudian sampai jam 11 3 hari, kemudian full sampai usia 5 hari atau 1 minggu baru dipindah ke tanam. Ini dengan tidak keteng lahan pun siap, tidak akan ada sengatan. Ini pun, ini serik-serik sengatan itu wow. Nah ini kempen pun di buka, ini ditutup, ini taleni dan betul-betul daerah. Menemukan resepnya, penggemukan sapi ya. Sudah diangan-angan tapi belum. Ucapan pada Prof. Tanta atas materinya pada siang hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri pelatihan pada pagi hari ini. Semoga pulang dengan selamat, dan itu nanti jangan lupa materinya masing-masing di bawah satu ya. Yang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sana nggak Bapak? Bagian fotoin Mbak. Jempolnya. Ya, kemudian pura-pura bahagia. Pertanyaan, oh iya, pertanyaan melesat. Melesat. Ya. Melesat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu materi ini. Siap, siap. Ini materi selesai. Kok pulang yang beli kan kok? Oh iya.